Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haidikmah. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Pada matematika bisnis kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi linier, dalam Dumeri 2015, fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh ahli ekonomi dari bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Pada dasarnya, fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa harga barang dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan negatif. Itulah mengapa tidak heran jika fungsi permintaan bentuknya akan selalu negatif. Berikut ini adalah bentuk fungsi permintaan. P sama dengan A min BQ dan Q sama dengan A min BP. Keterangannya, A itu konstanta, B itu kemiringan, P itu harga barang per unit, dan Q itu jumlah barang yang diminta. Kita lanjut ke contoh soalnya. Suatu barang, jika dijual seharga 4.000 per buah, akan terjual sebanyak 2.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih murah, yaitu 2.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Kita lanjut ke pembahasan. Kita tulis diketahui dulu. P1 4.000, P2 2.000, Q1 2.000, dan Q2 itu 6.000. Ingat ya, P1 itu price dan Q itu jumlah barang. Ditanya fungsi permintaan. Nah, di sini rumus fungsi permintaan maupun fungsi penawaran itu sama, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 4.000 itu adalah ini ya, P min 4.000 itu 4.000-nya itu adalah P1 per 2.000 min 4.000. 2.000 itu P2 dan 4.000 itu P1-nya. Q min 2000, karena Q-nya juga belum diketahui, jadi kita tulis Q-nya aja. Q min 2000, 2000 itu Q1, 6000 min 2000. 6000 merupakan Q2 dan juga 2000 merupakan Q1. P min 4000 per min 2000. Min 2000 ini hasil dari 2000 min 4000. Sama dengan Q min 2000 per 4000. Nah, 4000 ini juga hasil dari 6000 dikurang 2000. Nah, selanjutnya kita sederhanain dulu penyebutnya, sama-sama dibagi 1000. Jadi P min 4000 ya. P min 4000 per 2 min 2 sama dengan Q min 2000 per 4. Q min 2000 per 4 ya. Nah, di sini kita langsung kali silang aja. 4 dikali P, 4P. 4 dikali min 4000 sama dengan min 16.000. Sama dengan min 2Q dikali Q min 2Q. Min 2Q dikali min 2000 sama dengan plus 4000. Langkah selanjutnya, kita masukin dulu variabel yang sama. 4P sama dengan min 2Q plus 4000. Nah, min 16 ini kita pindah ruas ke kanan, jadinya plus. Jadi min 2Q plus 4000 plus 16.000. Jadinya P4 sama dengan min 2Q plus 20.000. 20.000 ini dari hasil 4.000 plus 16.000. Jadi, P sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 ini dari mana? Dari 4 ya. 4 ini pindah ruas ke kanan, jadinya pembagian. Jadi,
min 2 dibagi 4, jangan lupa 20.000 juga dibagi 4. 20.000 dibagi 4 sama dengan 5.000. Nah, min 2 per 4 itu juga kita bisa sederhanain, jadi min setengah. Min setengah Q plus 5.000. Jadi fungsi permintaannya adalah PD sama dengan min setengah ya, QD plus 5.000. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang, harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dalam menyusun strategi pemasaran. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Hal tersebut menunjukkan jika penawaran dan harga barang yang ditawarkan selalu memiliki hubungan positif. Itulah mengapa fungsi penawaran akan selalu positif. Jadi kalau permintaan itu negatif, kalau penawaran itu selalu positif. Berikut ini merupakan fungsi dari penawaran ya. P sama dengan A plus BQ dan Q sama dengan A plus BP. Sama aja, A-nya konstanta, B-nya kemiringan, P-nya harga per unit, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu barang harga di pasarnya 6.000 buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi 9.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 5.000 buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Kita lanjut ke pembahasan. Seperti biasa, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui P1 6.000, P2-nya 9.000, Q1 3.000, Q2-nya 5.000. Selanjutnya ditanya fungsi penawarannya. Jawab ya. Tadi rumus permintaan maupun penawaran sama, jadi kita tulis P min P1 per B2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. P min 6.000, 6.000 itu merupakan P1, 9.000 itu merupakan P2, dan juga 6.000 itu merupakan P1. Sama dengan Q min 3.000, 5.000 min 3.000 ya. 5.000 ini merupakan Q2, dan 3.000 ini merupakan Q1. Kita lanjut aja kurangin ya. P min 6.000 per 3.000. 3.000 ini dari hasil 9.000 dikurang 6.000. Sama dengan Q min 3.000 per 2.000. 2.000 ini hasil dari 5.000 dikurangin 3.000. Nah, penyebutnya ini kita juga sama-sama dibagi 1.000 untuk menyederhanakan penyebutnya. Sama-sama dibagi 1.000 ya. Jadi hasilnya P min 6.000 per 3 sama dengan Q min 3.000 per 2. Setelah penyebutnya kita sederhanain, kita lanjut ke perkalian silangnya. Kita ke perkalian silangnya ya, yaitu 2 dikali P, 2P, 2 dikali min 6.000, min 12.000, sama dengan 3Q. 3Q itu 3 dikali Q ya, 3Q, dan juga 3 dikali min 3.000, min 9.000. 2P sama dengan 3Q plus 9.000, ini ya, pindah ruas, min 12, pindah ruas ke kanan, jadinya plus 12.000. 2P sama dengan 3Q plus 3.000. P sama dengan 3 per 2, Q ya, Q plus 1.500. Ini hasil dari mana? Dari 3 dibagi 2 ini ya, karena 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi 3 per 2. Dan jangan lupa 3.000 juga dibagi 2 yaitu 1.500. Jadi fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3 per 2 QS plus 1.500. Kita ke ketiga ya, keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang.
Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen itu sama. Pada pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah harga yang diminta di pasar tersebut sama jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, tergantung apa yang diketahui, yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar, tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan jumlah barang. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan untuk fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 10 plus 2P. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Nih, diketahui dulu kita tulis ya, 30 min 2P, QS-nya kita tulis dulu, min 10 plus 2P. Ditanya itulah keseimbangan pasar. Jawaban QD sama dengan QS ya. QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. 30 min 2P sama dengan min 10 plus 2P. Kita satuin dulu variabel-variabel yang sama, yaitu min 2P sama dengan min 10 min 30. Jadi min 2P sama dengan 4P sama dengan ini ya. Min 40 itu dari min 10 ditambah min 30. Utang 10, utang lagi 30 jadinya min 40 ya. Nah, ini P sama dengan 10. 10 dari mana? Dari 40 dibagi min 40 dibagi min 4. Jadi P sama dengan 10. Ya, hasilnya positif ya karena min dibagi min sama dengan plus. Kita bisa masukin ke persamaan atau substitusi ke salah satu persamaannya. Ya, QD sama dengan 30 min 2P. QD sama dengan 30 min 2P, P-nya masukin 10. QD sama dengan 30 min 20 sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercapai saat harga Rp 10 dan output sebanyak 10 unit. Jadi 10,10 gitu ya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.